Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wal mustafa wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. أما بعد، kaum muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat, saimin saimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini mari kita bersama-sama untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada sore hari ini di hari tanggal 17 Ramadan kita bersama-sama bisa untuk kembali mengkaji hal-hal yang tentunya merupakan ajaran-ajaran yang ada di dalam agama kita, ajaran-ajaran dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diinisiatifkan oleh remaja-remaja kita yang mudah-mudahan semua mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa dan terpilih. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dengan kita banyak membaca hadis-hadis beliau, kita mempelajari sirah perjuangan beliau, kita insya Allah tidak akan tersesat. Kita akan berbahagia fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kita akan berbahagia dengan kebaikan-kebaikan yang melimpah. Begitu juga di akhirat kita akan berbahagia dengan kekal di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat, saimin saimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang nuzulul Quran di tengah pandemi COVID-19, yaitu virus corona. Nuzulul Quran. Kalau kita berbicara tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, berarti kita membicarakan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha besar yang diturunkan kepada kita. Kalau kita berbicara Al-Quran, maka kita membicarakan tentang salah satu di antara obat yang paling mujarab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk mengobati berbagai macam penyakit.
Kalau kita berbicara nuzulul Quran, berarti kita berbicara tentang turunnya pedoman, turunnya petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita sebagai ummatul Quran, sebagai umat yang diturunkan padanya Al-Quran. Jika kita berbicara tentang nuzulul Quran, berarti kita berbicara tentang rahasia-rahasia turunnya ayat demi ayat, huruf demi huruf, surat demi surat, yang merupakan satu rangkaian yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dia nanti dalam bentuk yang namanya Al-Quran. Maka berbicara Al-Quran adalah berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam dari lautan, yang pembahasannya tentunya lebih luas dari samudera, lebih tinggi dari gunung yang tertinggi. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Maka mudah-mudahan dalam kesempatan yang sangat singkat ini, kita minimal bisa mendapatkan, kalau tidak, ya katakanlah banyak faedah-faedah yang berkaitan dengan Al-Quran. Kita mendapatkan secuil dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, supaya bisa berpengaruh pada kehidupan kita. Karena betapa banyak orang-orang yang hanya mendengarkan satu kata saja, apalagi satu kalimat, apalagi satu ayat, satu kata dari Al-Quran. Kalau mereka resapi itu, maka mereka langsung mengucapkan kalimat syahadat. Mereka beriman, mereka mengakui dengan keindahan Al-Quran, dan pada akhirnya mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada sebuah kisah menarik yang pernah tiang dengarkan dari salah seorang da'iyah, dari salah seorang penceramah, yang mana dia mewawancarai salah seorang yang mendapat hidayah masuk Islam hanya karena mendengar satu kata dari Al-Quran. Orang tersebut bercerita bahwasanya ketika saya mendengarkan orang-orang membaca Al-Quran dan mereka tiba pada satu kata, yaitu al-haqq wa tawasau bil haqq. Kata-kata al-haq yang saya herankan, kenapa dia itu ditekankan? Katanya al-haqq. Dia tidak tahu di sana ada qalqalah, dia tidak tahu tajwid, dia tidak tahu bahasa Al-Quran, bahasa Arab, dia tidak tahu. Yang dia tahu hanyalah ketika kata-kata al-haq, kenapa di sana ditekankan begitu dalam ketika membacanya. Ternyata setelah dia setelah dia tanya seorang ustaz, seorang syekh, yang pada saat itu tentunya dia bertemu dengan syekh tersebut, maka syekh itu menjawab, tahukah kamu makna al-haq? Al-haq artinya adalah kebenaran. Maka pada saat itu tergetar hatinya bahwasanya betul-betul Al-Quran ini adalah benar, karena dari sisi penekanan bacaannya saja sudah sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya. Maka saat itu dia langsung mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah kehebatan Al-Quran. Apalagi ketika ada orang yang mengkaji ribuan ayat-ayat yang di dalamnya, ketika ia mengkaji ratusan surat yang ada di dalamnya, tidakkah hatinya akan meleleh dengan kehebatan dan keagungan Al-Quran itu? Namun sayangnya, kita sebagai umat Islam, kadang kita banyak membaca Al-Quran, tetapi kita membacanya hanya sekadar di lidah saja. Apakah orang tersebut mendapatkan ganjaran pahala atau tidak? Jelas dia akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang sekalipun dengan hanya dia membaca Al-Quran saja. Tetapi alangkah lebih baiknya, terutama kepada generasi muda yang masih berkesempatan untuk belajar, mari kita belajar bahasa Al-Quran, belajar bahasa Arab. Karena dengan belajar bahasa Arab, dengan belajar bahasa Al-Quran, maka insya Allah dengan demikian kita akan paham dengan Al-Quran itu sendiri.
Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, tentunya kita sama-sama sudah mengetahui, yaitu di bulan suci Ramadan. Itu pada tanggal 17 Ramadan, yang mana turunnya Al-Quran ini kata para ulama tidak sama dengan turunnya kitab-kitab terdahulu dan suhuf-suhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Kita mengenal sebelum Al-Quran ada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para anbiya, para rasul-rasul terdahulu. Ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, kitab-kitab dan suhuf-suhuf yang turunnya sebelum Al-Quran semuanya turun jumlatan wahidah, dab'atan wahidah, turun satu kali langsung, tidak beransur-ansur seperti Al-Quran. Maka kata para ulama, inilah dia yang membedakan keagungan, kekhususan dari kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan dua kali. Al-Quran diturunkan yang pertama dab'atan wahidah, jumlatan wahidah, satu kali langsung semuanya. Dari awal ayat Al-Quran, dari awal surat Al-Quran sampai terakhir surat An-Nas diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jumlatan wahidah. Itu diturunkan tentunya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit-langit dunia. Dan inilah yang peristiwa inilah yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Diturunkannya Al-Quran sekaligus ke langit-langit dunia. Lalu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menurunkan Al-Quran ke tengah-tengah umat manusia, ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diturunkan ia secara beransur-ansur. Jadi Al-Quran ini ada dua kali. Ada yang dab'atan wahidah, itu langsung diturunkan ke langit dunia. Kalau bahasa kitanya satu bungkul, satu mushaful. Ya bukan mushafnya, tetapi semua ayat-ayatnya langsung diturunkan. Dan yang kedua, ketika turun ke muka bumi ini, diturunkan secara beransur-ansur, menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu beda dari kitab-kitab terdahulu. Keutamaannya tidak bisa disandingkan dengan kitab-kitab terdahulu, karena Al-Quran itu adalah penyempurna. Al-Quran itu adalah pelengkap. Bahkan Al-Quran itu adalah penghapus ajaran-ajaran kitab terdahulu tentu yang ingin dihapus. Yang ditetapkan tentunya ditetapkan di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran adalah kitab akhir zaman, kitab yang akan kekal, kitab yang mulia, kitab yang kita harus berpegang teguh kepadanya. Jamaah kaum muslimin, muslimat, jamaah para saimin, saimat rahimakumullah. Selanjutnya, ketika kita membahas tentang Al-Quran, tentunya kita akan mencoba untuk menelaah tentang keutamaan-keutamaan Al-Quran. Karena ada pepatah yang sering kita dengarkan, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Maka tugas para generasi muslim, tugas kita sebagai umat Islam sekarang ini adalah bagaimana kita mencoba untuk mengenal Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita mempelajari keutamaan-keutamaan Al-Quran, supaya yang ingin menjadi hufaz dengan senang hati dia menghafal Al-Quran, supaya yang ingin menjadi mufassir dengan senang hati dia belajar tafsir-tafsir Al-Quran, supaya ketika dia mau menjadi qari dengan senang hati dia belajar qiraat, dia belajar tilawatil Quran, dia belajar ngasar dan lain sebagainya. Tiada lain, tiada bukan, salah satu dari yang berpengaruh untuk membuat kita bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran adalah ketika kita mempelajari dan berkenalan dengan keutamaan-keutamaan yang ada di dalam Al-Quran atau yang berkaitan dengan Al-Quran. Jamaah sekalian kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di dalam sebuah riwayat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan riwayat ini disebutkan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab beliau Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ketika membahas tentang fi fadailil Quran, tentang faidah keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan Al-Quran. Beliau berkata, wa akhraja Ahmad wa Tirmizi min hadis Shaddad ibni Ausin, yaitu dikeluarkan dari Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi dari hadis Shaddad ibni Aus, bahwasanya ma min muslimin ya'khuzu madja'ahu fayaqra'u suratan min kitabillahi ta'ala illa wakkalallahu bihi malakan yahfazuh fala yaqrubuhu syai'un yu'zih hatta yahabbu mata yahabbu. Yang artinya, jika ada seorang muslim lalu dia mengambil tempat tidurnya, artinya ketika dia hendak tidur, dan dia membaca salah satu surat di antara surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, entah itu surat Al-Baqarah mungkin yang panjang, atau mungkin surah-surah yang lain. Ya, tetapi kalau kita membaca surah Al-Baqarah, tentunya bagi kita orang-orang yang biasa mungkin tidak akan tahan dengan panjangnya surah tersebut. Ya, mungkin dia membaca surah An-Nas, surat Al-Falaq, atau surat Al-Ikhlas, surat-surat pendek yang lainnya. Yang penting satu surah di antara surah-surah Al-Quran ia baca ketika ia hendak tidur. Maka dikatakan di sini, Allah Subhanahu wa taala wakkalallahu bihi malakan yahfazuh. Allah Subhanahu wa taala akan mewakilkan atau akan mendatangkan malaikat untuk menjaga orang tersebut, dan tidak akan ada satu kejahatan pun yang bisa mengganggunya sampai ia bangun dari tidurnya. Alangkah hebatnya Al-Quran. Ketika kita membaca sebagiannya saja, apalagi semuanya, sebagiannya saja dibaca, bahkan ayat atau surat yang terpendek dari Al-Quran, ia bisa menjaga seseorang ketika ia dalam keadaan tidur. Bayangkan, ketika orang tidur, orang itu tidak akan merasakan apa-apa. Jika ada umpamanya orang yang mau membunuhnya, wal'iyyazubillah, dia tidak akan tahu apa-apa. Jika ada orang yang akan menyakitinya, dia tidak akan tahu. Namanya juga orang tidur. Tetapi Allah berjanji hanya dengan membaca surat-surat Al-Quran, bahkan sebagian, bahkan mungkin yang paling pendek dari surat-surat Al-Quran, ia akan menjaga orang tersebut sampai ia bangun kembali dari tidurnya. Inilah karunia Allah Subhanahu wa taala, keutamaan, kelebihan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Jamaah kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat rahimakumullah. Selanjutnya, untuk menyesuaikan dengan apa yang kita alami pada kesempatan ini, terutama yang berkaitan dengan wabah yang menjangkiti kita, dan kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran di rumah kita masing-masing tanpa berkerumun. Maka di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dijelaskan, yaitu dari hadis Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal baita alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an yakthuru khairuh wa innal baita alladhi la yuqra'u fihi al-Qur'an yaqillu khairuh. Apa artinya? Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran yakthuru khairuh, maka akan semakin banyak kebaikan-kebaikan yang akan ada di rumah tersebut. Apa artinya kebaikan yang ada di rumah tersebut jika kita banyak membacakan Al-Quran di dalamnya? Bisa jadi rizki akan datang melimpah. Rizki yang halal,
rizki yang barakah. Atau mungkin kebaikan maksudnya di sini adalah kita akan mendapatkan istri yang salihah. Kita akan mendapatkan dzurriyyat, keturunan anak-anak yang saleh dan salihah. Itulah kebaikan. Bukan hanya kebaikan yang sifatnya duniawi, tapi kebaikan yang sifatnya ukhrawi. Satu caranya, salah satunya adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran di rumah kita. Masya Allah, tabarakallah. Ini mungkin yang hilang di sebagian rumah-rumah kaum muslimin. Coba kita renungkan dengan seksama. Kita renungkan dengan sebaik-baiknya. Apakah rumah-rumah kita sudah kita hiasi dengan bacaan Al-Quran? Insya Allah keturunan-keturunan kita, anak-anak kita yang sudah sekolah belajar di sana sini, mereka sudah paham, mereka sudah bisa membaca Al-Quran. Tapi pertanyaannya adalah, apakah rumah-rumah tersebut, rumah-rumah kita sudah dibacakan Al-Quran? Bagi yang merasa kehidupannya sulit, bagi yang merasa umpamanya kesehatannya sering terganggu, bagi yang merasa memiliki tidak pernah dikurniakan anak yang soleh, anak yang baik, yang merasa katakanlah keluarganya berantakan, banyak pertengkaran, banyak percekcokan, banyak hal-hal yang tidak baik di dalam rumah, maka kembalilah sekarang kepada Al-Quran. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjanji bahwasanya rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya adalah rumah yang akan mengandung kebaikan yang banyak. Namun sebaliknya, bahwasanya rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka akan terkandung di sana kebaikan yang sedikit. Artinya banyak kejahatan, banyak keburukan. Makanya tidak heran banyak rumah-rumah kaum muslimin sekarang di sana terjadi perkelahian antara anak dan orang tua, antara saudara dengan saudarinya, antara istri dengan suaminya, antara pembantu dengan tuannya. Banyak terjadi perselisihan. Kenapa itu bisa terjadi? Bisa jadi karena salah satu anjuran ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat ini, yaitu ketika kita disuruh membaca Al-Quran di rumah kita, tidak dijalani dengan sebaik-baiknya. Untuk itu jamaah sekalian, mumpung pada saat ini momennya, ya di samping walaupun wabah tidak ada, ketika wabah sudah merajalela, kita dihimbau untuk membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya. Terutama kita berada di dalam bulan suci Ramadan, lalu kita disuruh memperbanyak ibadah di rumah masing-masing. Maka saatnya sekarang kita mulai berlatih kembali untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya di rumah kita masing-masing, supaya kebaikan yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut melimpah turun ke rumah kita masing-masing sebagai kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan sekali lagi kita ditaufikkan, dihidayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap membaca Al-Quran. Jamaah sekalian kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan ini tentunya sekali lagi saya akan mengajak kepada kita semua untuk mari kita memperbanyak membaca Al-Quran di mana saja kita berada. Kita hiasi rumah kita, kita hiasi suara kita. Zayyinu aswatakum bil Quran. Kita hiasi suara-suara kita dengan Al-Quran. Artinya jangan suara kita banyak keluarnya katakanlah lagu-lagu yang tidak-tidak. Kalau kita menyanyi nyanyian yang lagu, nyanyian kaum fasik, dengan senangnya setiap saat kita nyanyikan. Tetapi ketika kita membaca Al-Quran, kita merasa katakanlah membaca sesuatu yang berat, mengucapkan sesuatu yang berat, sehingga kita lebih banyak nyanyinya daripada membaca Al-Qurannya. Ya, kalau kita hobi menyanyi, nyanyilah sesuatu yang baik. Berdendang-dendang salawat, dendang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bernyanyi dengan nyanyian-nyanyian yang fasik, apalagi itu kita siarkan kepada khalayak ramai. Mari kita mulai tanamkan pada anak-anak kita,
tanamkan pada keluarga kita untuk menghiasi hari-hari mereka dengan sesuatu yang bermanfaat, kata-kata yang baik-baik, dan tidak ada kata yang lebih baik tentunya daripada Al-Quran. Jamaah sekalian kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Selanjutnya ada satu hadis terakhir yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Adalah salah satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Abdullah ibni Amr, yang mana beliau pernah menerima hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sang Rasul pernah bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi." Al-Quran dan puasa itu akan memberikan syafaat nanti bagi seorang hamba. Apa artinya jamaah sekalian? Kita sekarang berada di bulan suci Ramadan. Kita sedang melaksanakan ibadah puasa, dan sekarang kita sedang memperingati nuzulul Quran. Maka ingatlah, Al-Quran dan puasa tersebut akan mensyafaat kita jika kita menghormatinya, jika kita mengagungkannya, dan jika kita melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Al-Quran tersebut. Maka sudah sepantasnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh khusyuk. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan puasa kita akan mensyafaat kita. Dan ketika kita membaca Al-Quran, hadirkan dalam hati kita, mudah-mudahan Al-Quran itu nanti akan mensyafaat kita, membantu kita ketika kita membutuhkannya di hari kiamat. Wallahu Subhanahu wa ta'ala alam.